Suatu malam, teriakannya berubah menjadi air mata. Saat itu dia menangis, dia mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Halo semua, bersama aku lagi Devi, selamat datang di Halloween. Untuk video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita creepypasta yang endingnya cukup bikin bulu kudukku merinding. Cerita creepypasta ini berjudul My Wife Won't Stop Sleep Talking atau Istriku Tidak Berhenti Berbicara Dalam Tidurnya. Kita akan langsung saja mulai dari ceritanya. Saya dan istri saya Jess pindah ke apartemen baru kami beberapa bulan yang lalu. Sebelum di sini kami tinggal di sebuah pondok besar yang menghadap ke danau yang indah. Itu adalah rumah impian istri saya yang selama 3 tahun kami tempati. Awalnya kami tidak ingin pergi, tetapi ini adalah langkah penting bagi kami. Jika kalian tahu, Jessica dan saya dulunya tinggal di selatan. Semuanya berjalan baik untuk sementara waktu, tetapi tiba-tiba firma hukum saya memutuskan untuk mempromosikan saya. Itu benar-benar sesuatu yang tidak terduga dan tentunya saya sangat bersyukur menerima kabar itu. Sayangnya pekerjaan baru saya mengharuskan saya untuk pindah ke salah satu cabang perusahaan di New England. Saya dan istri saya berbincang panjang tentang masalah ini. Awalnya, Jess setuju untuk pindah dari rumah lama dan dia juga akan mencari pekerjaan di New England. Saat itu kami tahu kalau biaya hidup di sana cukup tinggi dan cukup sulit untuk mencari pekerjaan di sana. Itu sebabnya juga kami berusaha untuk menurunkan gaya hidup kami sampai Jess dapat menemukan pekerjaan baru juga. Setidaknya begitulah cara kami memandangnya. Beberapa minggu pertama setelah pemindahan kami selalu bertengkar. Aku tahu Jess mudah tersinggung. Dia merindukan rumah lama kami, teman lama kami, dan juga pekerjaannya. Di sini dia memiliki terlalu banyak waktu luang, jadi dia mudah bosan dan tak tahu harus melakukan apa. Hal ini pula lah yang menyebabkan banyak perkelahian di antara kami. Untuk sementara, sepertinya kami tidak akan pernah berbaikan. Sekitar sebulan setelah pindah, segalanya mulai terlihat. Jess mendapatkan pekerjaan baru sementara sebagai editor paruh waktu di stasiun TV lokal. Dia sangat mencintai pekerjaan itu dan sangat bahagia dengan rekan kerjanya. Saya juga sangat bahagia untuknya. Semuanya tampak baik-baik saja untuk sementara waktu. Memang tidak sempurna, tetapi baik-baik saja. Suatu malam ketika akan tidur, dia mulai berbicara di dalam tidurnya. Seperti yang sudah saya duga dan sejujurnya saya cukup terkejut kenapa hal ini tidak dimulai lebih cepat. Soalnya saya tahu dia selalu gelisah setiap kali ada perubahan besar dalam hidupnya. Entah itu baik ataupun buruk. Itu juga terjadi ketika kami menikah, ketika kami pindah ke rumah pertama kami, dan ketika dia mengalami keguguran. Jess tahu dia berbicara sambil tidur karena aku sering membicarakannya. Saya akan tertawa setiap pagi mengingat hal-hal aneh yang dia katakan malam sebelumnya. Ini selalu membuatnya tidak nyaman. Dia sepertinya malu karena hal itu. Itu sebabnya pula setelah malam pertama dia berbicara sambil tidur di apartemen baru kami, saya tidak mengatakan apa-apa. Obrolan sambil tidur ini berlangsung selama beberapa minggu. Pada saat inilah pekerjaan sementara Jess di stasiun TV berakhir. Tanpa pekerjaan untuk mengalihkan pikirannya dari hal-hal yang menjadi bebannya, menjadikan kebiasaan berbicara sambil tidur di malam hari yang dia lakukan menjadi jauh lebih buruk dan meledak-ledak. Dia mulai berteriak pada waktu-waktu yang aneh di malam hari dan tentunya saya terpaksa harus menenangkannya. Suatu malam, teriakannya berubah menjadi air mata. Saat itu dia menangis, dia mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Aku berharap kamu mati. Saya tahu istri saya sedang tidur, tetapi ketika saya duduk di sampingnya dan berusaha menenangkannya sebaik mungkin, saya merasa perlu untuk menanyakan apa maksud dari omongannya itu. Kamu berharap siapa yang mati, sayang? Dan saat itu saya cukup terkejut ketika dia menjawab, kamu. Ini membuatku kaget. Menurutku, sungguh sangat aneh kalau kamu menginginkan suamimu mati dan bahkan lebih aneh lagi jika kamu mengatakannya pada saat tidur. Aku mencoba bertanya lagi kepada Jess. Kenapa? Tanyaku. Kamu menghancurkan hidupku. Itu mungkin hanya 3 kata yang ku dengar dari Jess pada saat itu. Tetapi itu benar-benar menggores hatiku dengan sangat dalam. Aku tidak tahu apakah yang dimaksud Jess hanya hasil dari pikirannya yang kacau atau itu memang benar-benar keinginannya.
Aku bertanya-tanya sejenak apakah aku benar-benar menghancurkan hidup Jess. Ataukah apakah aku adalah orang yang harus disalahkan atas teror malamnya. Jess tetap diam selama sisa malam itu. Aku tahu karena aku begadang. Saat itu aku tidak bisa tidur nyenyak setelah mendengarkan kata-kata Jess. Aku tidak percaya sedikit pun kalau istriku benar-benar menginginkan aku untuk mati. Apalagi di antara igauan dan teriakannya ketika berbicara saat tidur, percakapan ini adalah yang paling mengerikan dan benar-benar merupakan kondisi terburuk yang pernah aku alami. Keesokan paginya saya hampir saja memberitahunya tentang apa yang telah terjadi. Tetapi saya terus-menerus memikirkan bagaimana dia akan bereaksi dan apa yang akan dia katakan. Saya tidak ingin membebaninya lebih dari yang sudah saya lakukan. Terutama setelah dia baru saja diberhentikan dari pekerjaannya. Saya juga tidak ingin bertengkar lagi. Mengingat hal-hal itu, akhirnya saya menutup mulut. Malam berikutnya teriakan itu hilang. Ini benar-benar malam yang sangat damai. Tetapi tiba-tiba tepat saat aku hendak memejamkan mata, Jess mulai berbicara lagi sambil tertidur. Terkadang saya berpikir tentang bagaimana saya akan melakukannya, kata Jess. Saya menganggap itu merupakan perkataan omong kosong murni yang disebabkan oleh mimpi. Tetapi kemudian dia melanjutkannya. Saat kamu tidur di tempat tidur, aku akan bangun dan pergi ke dapur. Saya tidak tahu apa yang dia bicarakan, tetapi ketika dia terus berbicara, saya sadar. Ada beberapa momen omong kosong yang tidak terdengar, tetapi dari potongan-potongan yang lancar, saya bisa melukiskan gambaran yang cukup jelas tentang apa yang dia gambarkan. Raih ke, ambil pisau, berulang-ulang, darah mengalir dari tempat tidur. Tidak bisa menghancurkan hidupku lagi. Istri saya seperti sedang menjelaskan rencananya untuk membunuh saya. Meskipun ini sangat meresahkan, aku tidak bisa menahan tawaku. Bagaimanapun, itu benar-benar hanya mimpi, tidak lebih. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak melakukan beberapa hal aneh dalam mimpi saya sendiri. Hal-hal yang tidak akan pernah saya lakukan dalam kehidupan nyata. Mungkin saja Jess marah padaku karena kepindahan itu, dan dia mengatasi rasa frustasinya saat dia tidur. Setidaknya itulah yang saya yakini pada diri saya sendiri. Obrolan sambil tidur berlanjut selama beberapa hari. Saya berharap sesi ventilasi tengah malam Jess baik-baik saja, tetapi tanpa gelar dalam bidang psikologi, saya tidak bisa memastikannya. Sesi ventilasi itu apa sih? Pernafasan kah? Yang bisa kulakukan hanyalah mendengarkan ocehannya tentang meninggalkanku setiap malam dan menunggu kondisinya pulih. Waktu berbicara sambil tidur terlama yang pernah dia lakukan adalah 1 bulan. Jadi mungkin saja aman untuk mengatakan bahwa mimpi buruk itu akan segera berakhir. Sebulan berlalu, lalu 2 bulan. Jess tidak menyerah. Setiap malam itu adalah rutinitas yang sama. Entah omong kosong yang tidak jelas atau ocehan tentang bagaimana dia akan menyakitiku. Itu menjadi semakin kuat, tetapi suatu malam ada kejadian yang mengubah segalanya. Saat istri saya tidur, dia mengucapkan beberapa kata yang merobek hati saya. Aku kehilangan bayiku karenamu. Emosi langsung naik dan benar-benar menancap di ulu hatiku. Kali ini aku harus tahu apa yang dia maksudkan. Apa maksudmu, Hani? Hening sejenak, tetapi akhirnya Jess memberiku jawaban. Ada beberapa omong kosong yang tercampur, tetapi dia bisa menyampaikan maksudnya. Kau membuatku menginginkan anak, kau memberikanku kehidupan. Sekarang aku sendirian. Ini benar-benar mengejutkanku dan menyebabkan beberapa air mata mengalir di pipiku. Itu adalah ide saya untuk memiliki anak. Jess tidak pernah sekalipun menginginkan anak, tetapi dia membuat dirinya menginginkan anak untukku. Itulah sebabnya setelah dia keguguran, saya cukup terkejut menemukan dia benar-benar hancur. Saya tidak tahu seberapa besar dia terpengaruh tentang gagasan saya untuk memiliki bayi. Air mataku terhenti ketika Jess kembali berbicara sambil tidur. Dia menyampaikan kata-kata yang menyakitiku lagi. Saya akan membunuhmu, saya berjanji. Itulah hal terakhir yang dia katakan sepanjang malam. Sudah sekitar seminggu sejak istri saya membuat janji itu. Meskipun ancaman itu mengganggu, saya dapat dengan mudah menepisnya dengan pikiran lain. Dengan asumsi itu juga merupakan hasil dari pikiran Jess yang sedang stres dan tidak ada yang perlu saya khawatirkan. Sayangnya, saya tidak bisa berhenti mengkhawatirkannya. Jess benar-benar membuatku takut. Saya sekarang tidur dengan satu mata terbuka karena satu hal. Sekarang dia tidur sambil berjalan.
Berarti Jess bisa aja membunuh suaminya tanpa dia sadari. Ya begitulah akhir cerita dari creepypasta kali ini yang membuat bulu kudukku merinding karena berarti bisa aja Jess membunuh suaminya tanpa dia sadari. Menurut kalian gimana tentang cerita kali ini? Coba kalian komen di bawah. Sekali lagi aku mengingatkan kalian untuk tetap stay tune selama 1 bulan ini di channel aku biar kalian bisa mengikuti festival Halloween aku di setiap harinya. Dan di akhir video ini aku kembali lagi mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka video kali ini jangan lupa klik like-nya, share ke teman-teman kalian. Dan kalian juga bisa follow aku di Instagram di @deviamari13 dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean-updatean seru cerita-cerita aku lainnya dan kalian tentunya gak ketinggalan festival Halloween aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.